Hai Mams dan Bunda hebat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku awali kegiatan aku di video kali ini dengan ngurusin pakaian nih teman-teman. Ini tuh lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Buat kalian yang belum nonton video aku yang sebelumnya yang ganti hordeng kolong, boleh ya teman-teman kalian itu tonton dulu, karena ini tuh videonya aku ambil setelah aku beresin dapur ya. Pokoknya setelah urusan dapur selesai beberes gitu ya, pakaian pun udah selesai aku cuci. Di sini aku lanjutin aja gitu ya buat ngebilasin pakaian ya teman-teman. By the way nih teman-teman, kalian yang nonton video aku ini dari daerah mana aja nih teman-teman, udah nyampe kemana aja nih video aku, boleh ya teman-teman kalian itu tulis di kolom komentar. Nah di sini tuh aku ya pagi-pagi tuh memang wajib ya teman-teman yang namanya ngurusin pakaian. Kadang kalau misalnya pas aku itu rajinnya kumat ya teman-teman, kadang itu aku nyuci pakaian di malam hari. Ada juga sih, cuman nggak rutin, palingan sesekali gitu ya aku tuh nyuci pakaian di malam hari. Jadi pagi-pagi tuh ya udah kayak tinggal ngejemur doang gitu ya teman-teman. Cuman keseringan itu memang aku selalu ngerjain kerjaan untuk urusan cuci-cuci ini tuh di pagi hari ya, karena kadang malam itu aku bener-bener memanfaatkan banget untuk waktu-waktunya itu untuk rebahan, terus juga untuk ngedit-ngedit, dan pastinya juga untuk main sama anak-anak gitu ya. Pokoknya kalau misalnya malam hari mah jarang gitu teman-teman aku aktivitas gitu ya. Palingan kalau misalnya aktivitasnya itu udah bener urgent gitu ya, yang berurusan dengan keberantakan dapur, itu biasanya baru aku beraktivitas di malam hari. Tapi kalau misalnya enggak ya biasanya aku kalau udah selesai kegiatan sore itu udah mandi gitu ya, biasanya aku nggak ngapa-ngapain lagi teman-teman untuk di malam hari gitu ya. Pokoknya kayak langsung langsung istirahat, langsung rebahan lah gitu. Nah di sini untuk cucian aku udah selesai nih teman-teman, untuk aku cuciin. Alhamdulillah ya, ini udah kelar semua aku cuciin teman-teman. Nih tinggal dijemur-jemurin aja ya ntar untuk si pakaiannya. Setiap hari nyuci tapi pakaian tuh tetap juga selalu banyak ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya aku tuh nyuci 2 hari sekali, 3 hari sekali, ataupun kapan sempat ya. Aduh nggak kebayang sih sebanyak apa ya pakaiannya. Ini aja nyuci setiap hari udah seabrek ya teman-teman. Apalagi kan aku ini kan memang ibu rumah tangga tulen ya teman-teman, kerjanya itu cuma di rumah doang gitu ya, bukan ibu pekerja yang pagi-pagi tuh harus ngantor, yang pagi-pagi tuh harus pergi gitu ya buat kerja. Nah aku kan kerjanya setiap hari ya di rumah doang, jadi rasanya tuh kalau nggak nyuci setiap hari tuh ya kayak apa ya, kayak ya kurang afdol aja sih teman-teman ya. Terus juga biar lebih meringankan aja gitu ya, walaupun mungkin kayak bakalan lebih boros air, lebih boros listrik, lebih boros sabun gitu ya mungkin bagi sebagian orang. Tapi menurut aku ini sih nggak apa-apa teman-teman, yang penting kerjaan itu tuh nggak numpuk terus-terusan gitu ya. Karena beneran deh ngeliat kerjaan itu yang numpuk sana sini, pakaian kotor numpuk sana sini, itu kayaknya nggak tenang banget deh pikiran aku tuh ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, walaupun mungkin kesannya tuh lebih sedikit boros, tapi kayak lebih tenang aja pikiran gitu ya, karena kerjaan itu udah diberesin semuanya. Apalagi kan teman-teman sekarang ini kan cuaca itu memang selalu panas gitu ya. Setiap hari cuaca itu pokoknya panas terik gitu. Jadi rasanya itu kayak sayang aja teman-teman sinar mataharinya itu kalau nggak dimanfaatin buat jemur-jemur ya. Makanya setiap hari itu ya udah selalu aja nyuci. Selain kayak lebih mengurangi kerjaan di esoknya gitu ya teman-teman, nggak terlalu numpuk kan pakaian. Kayak lebih happy aja gitu ya menurut aku kalau nyuci setiap hari itu. Pokoknya kalau misalnya aku tuh ya kerjaan yang paling wajib aku kerjain di pagi hari itu yang ngurus cucian gitu. Karena kan saat sekarang ini kan anak-anak kan belum sekolah ya, jadi pagi-pagi tuh nggak yang berdrama harus bikin anak-anak sarapan, harus ngejar anak-anak mandi segala macam, itu enggak gitu. Jadi ya udah pagi-pagi itu aku isi aja dengan kesibukan-kesibukan yang bakalan lebih memudahkan aku aja gitu.
Oke deh, alhamdulillah ini udah selesai untuk aku tuh jemur-jemur pakaian teman-teman. Nah di sini aku lanjut mau beberes lagi di dapur ya. Ini aku mau lanjutin beres-beres seperti di video sebelumnya nih teman-teman. Kalau video sebelumnya kan aku ganti hordeng kolong terus beres-beres di dapur gitu, cuci-cuci segala macam. Ini aku mau sedikit tata-tata di area di atas kulkas ini ya. Aku mau simpen untuk rak ini teman-teman, rak yang 3 susun ini. Sebelumnya rak ini tuh aku taruhnya itu di lemari piring yang warna hijau yang besar gitu ya, buat tempat kopi, teh, segala macam gula gitu. Tapi sekarang di meja makan itu aku taruhnya itu adalah magicom, susu sama termos air panas gitu ya. Jadi itu udah penuh teman-teman. Nah, kenapa ada magicom di situ ya teman-teman? Karena magicom yang aku taruh di meja di rak piring itu adalah magicom aku yang lama teman-teman, yang merek Cosmos gitu ya. Dan yang ini di meja makan ya, itu yang warna pink itu adalah yang merek Meko. Nah, kalau misalnya aku pengen masaknya itu banyak teman-teman, banyak sekaligus aku masaknya di magicom Cosmos. Karena kan di magicom Meko ini nggak yang bisa terlalu masaknya banyak banget gitu ya. Masak-masak sedikit lah bisa gitu ya. Kalau misalnya masak yang pengennya banyak itu ya nggak bisa, karena dia ukurannya juga kan nggak terlalu besar. Cuman ya aku tetap pakai ya teman-teman, itu tuh memang kadang nggak setiap hari gitu ya. Kadang kan kalau misalnya aku itu masaknya di sore hari gitu ya, itu buat makan malam sama sekalian buat besok pagi buat bekal juga. Nah kadang aku masaknya itu di magicom yang Cosmos karena kan itu muatannya lebih banyak. Tapi kalau cuman buat makan kayak ini pengen aku masaknya siang gitu, pengen makannya buat makan siang sama makan sore, itu bisa aja teman-teman di magicom aku yang Meko ini gitu ya. Nah, di sini aku lanjutin lah teman-teman buat beres-beres di area ini nih. Kalian bisa lihat ya, aku tata-tata kayak gini aja gitu ya. Karena sebenarnya juga bingung mau naruh yang rak susun yang 3 ini tuh yang warna pink ini tuh di mana gitu ya. Karena belum kepikiran banget mau naruh di mana. Sebenarnya pengen itu sih ini kalau seandainya nanti gitu ya ada meja makan teman-teman, yang meja makan beneran gitu ya, yang agak besar, itu taruhnya di situ enak kali ya. Jadi kalau misalnya mau nyimpan kopi, teh, itu semuanya tuh di satu meja makan, jadi kayak lebih enak mungkin ya. Tapi sekarang ini kan karena memang belum punya meja makan gitu ya. Sekarang juga meja makan aku tuh adalah meja TV aku yang lama gitu ya, dan itu ukurannya juga kecil. Jadi sekarang ini dimanfaatkan aja dulu apa yang ada ya teman-teman. Nah udah, alhamdulillah seperti ini aja teman-teman untuk penataannya sekarang dulu gitu ya, biar tetap mudah lah gitu teman-teman buat ngambilin gula, kopi dan teh gitu. Nah di sini aku lanjutin buat nge-refill air minum ke dalam galon. By the way teman-teman, di sebelumnya kan aku ada tuh ya yang aku unboxing sarung galon. Nah itu kan aku bilang galonnya itu pecah. Jadi ini tuh aku udah beli galon yang baru ya teman-teman. Ini tuh udah aku beli beberapa waktu yang lalu. Pokoknya hari itu galonnya pecah, malamnya langsung aku beli sama Pak suami. Dan ini tuh baru aku pakai teman-teman, aku isi dikarenakan baru hari ini aku tuh ngejemput si sarung galonnya yang udah aku benerin ke tukang jahit ya. Jadi kemarin-kemarin itu sebenarnya udah selesai, cuman akunya aja yang ngejemputnya lama. Nah ya udah, berhubung sarung galonnya udah ada, sekarang baru aku isi sekalian galonnya. Karena kemarin itu aku mau ngisi galon itu males teman-teman, karena sarung galonnya belum ada gitu ya, masih di tukang jahit, masih aku benerin gitu. Aku juga udah kepikiran teman-teman, nanti kalau misalnya ada tukang barang butut gitu ya, aku tuh mau jual untuk dispenser sama galon yang kemarin pecah, yang rusak gitu ya. Pokoknya ada beberapa barang-barang juga yang rusak, itu pengen aku jualin aja lah daripada menyemak dia di rumah ya teman-teman, menuhin gitu. Oke deh, di sini untuk si galonnya udah aku angkat teman-teman, udah aku angkat ke atas si lemari ini. Memang si galon ini aku taruhnya di sini ya, dan ini tuh aku mau pasangin sarungnya. Ini sarungnya itu udah aku bolongin teman-teman di bagian atasnya gini ya. Nah sebelumnya kan nggak bolong ya, karena dia itu buat si galon yang ditaruh di dispenser gitu. Nah sekarang berhubung dispensernya udah rusak, aku pakainya dispenser yang elektrik yang ini aja teman-teman. Alhasil aku bolongin deh untuk si galonnya itu si sarung galonnya itu di bagian tengahnya gitu teman-teman. Ini aku nyoba tes teman-teman ya untuk pasang airnya, dan alhamdulillah ini udah lancar, dan ini tuh lebih enak sih makainya gitu ya. Terus juga kayak lebih simple gitu.
Oke, alhamdulillah teman-teman, untuk sarung galonnya udah kepasang. Jadi nambah lagi nih teman-teman, pemandangan baru di dapur gitu ya. Alhamdulillah ada rezekinya ya teman-teman. Itu harganya juga nggak mahal ya teman-teman, cuma 40.000 aja, 40.000 lebih sedikit lah gitu ya. Aku lupa sih pastinya berapa. Buat teman-teman yang mungkin mau linknya, boleh teman-teman komen, nanti aku kasih ya. Oke deh, setelah dapur selesai teman-teman, bersih dan rapi, di sini aku lanjut ke kamar nih teman-teman. Ini tuh kamar aku beresin udah lumayan siang ya, karena tadi aku memprioritaskan ngeberesin area dapur dulu. Dan anak-anak itu juga tadi tuh masih molor gitu ya. Anak-anak itu sering bangunnya siang, kadang itu bangunnya udah jam setengah 9 gitu ya. Kadang juga sih cepet teman-teman bangunnya gitu ya. Misalnya jam setengah 7 atau jam 7 ayahnya mau pergi kerja. Kadang tuh mereka bangun gitu ya, nangis-nangis, ngejerit-jerit, ngedrama gitu ya, karena ayahnya pergi kerja. Ntar kalau ayahnya udah pergi kerja, aku bujuk-bujuk lagi, kadang tuh mereka masih mau tidur lagi gitu ya. Pokoknya kalau misalnya aku tuh ya teman-teman seneng banget kalau misalnya anak-anak tuh tidurnya lumayan lama gitu ya. Jadi setidaknya rumah itu lebih lebih tenang gitu ya. Pikiranku juga nggak yang terlalu kacau dibikin anak-anak yang sering banget berantem teman-teman. Pokoknya sekarang ini tuh otak itu udah sering ngeblank gitu ya, karena anak-anak tuh sering banget berantem, nangis nggak jelas gitu ya. Jadi kadang itu kalau misalnya anak-anak itu udah tidur, masya Allah rasanya itu plong banget, rasanya itu enak banget suasana rumah tuh teman-teman ya. Karena kan anak-anak itu masih kecil ya teman-teman, kadang tuh mereka tuh suka berantem terus, segala macem apapun itu pasti direbutin gitu ya. Walaupun udah dibeliin yang sama, tetap aja berantem ya teman-teman. Ya namanya juga anak-anak ya. Makanya kayak sekarang ini aku juga ngonten nggak yang terlalu videonya terlalu panjang-panjang, karena mikirin apa? Karena mikirin waktunya itu loh teman-teman. Takutnya kalau terlalu ngoyo banget di konten gitu ya, belum lagi ngurusin anak-anak yang sekarang ini sering berantem, takutnya nanti aku lama-lama malah stres gitu ya. Jadi udah sekarang dijalani aja se-enjoynya. Yang penting masih bisa tetap upload dan menemani hari-harinya teman-teman semuanya. Oke deh teman-teman, kita lanjut ya. Tadi ya setelah aku beresin untuk si kasur dan juga bantal-bantalnya semuanya, di sini aku lanjutin mau beresin lipatan pakaian juga yang udah aku lipat dari beberapa hari yang lalu deh kayaknya. Apa kemarin gitu ya? Aduh aku lupa deh. 2 hari yang lewat deh kayaknya ya aku ngelipatnya. Nah ini baru sempat aku beresin nih teman-teman. Ya kadang begitulah ya teman-teman, udah dilipat malah nyusunnya yang mager gitu ya. Banyak alasan memang emak-emak ini teman-teman. Oke deh teman-temanku semuanya, makasih banyak buat kalian semua ya yang udah klik, yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Apalagi yang nonton selalu full durasi dan no skip iklan ya. Pokoknya Masya Allah terima kasih banyak. Semoga kebaikan-kebaikan kalian Allah balas dengan kebaikan pula ya teman-teman. Dan semoga video-video yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, ataupun mungkin hanya sekedar menghibur. Aku berharapnya kalian tuh bisa selalu enjoy nonton video aku ya teman-teman. Bisa selalu ada hikmah yang bisa kalian ambil. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.